wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bersedia melakukan konseling kelompok bersama saya. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa kepada teman-teman. Siapa yang ingin bersedia untuk memimpin doanya, saya persilahkan. Kepada saudara Reja, saya persilahkan. Baiklah, sebelum kita mulai konseling kelompok kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudara Reja yang telah memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari saudara Reja dengan menyebutkan nama dan hobinya. Baik, nama saya Reja Saputra, hobi saya bermain game. Baik, nama saya Alfikar Rojan Sinaga, hobi saya bermain game. Baik, nama saya Inariani Sitorus, hobi saya menulis. Nama saya Maria Ulfa, hobi saya menonton. Baik, nama saya Salwa Sabidayani, hobi saya membaca buku. Baiklah, di antara kalian ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Oke, jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam kelompok ini. Contohnya, nanti teman-teman akan mengungkapkan masalah yang teman-teman hadapi dan kita akan menyelesaikan masalah itu juga secara bersama-sama. Paham? Paham, Bu. Di dalam konseling kelompok ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan adalah semua permasalahan yang kita ungkapkan di dalam kelompok ini tidak akan kita beritahu kepada kelompok yang lain dan kerahasiaannya wajib terjaga. Dan asas kesukarelaan adalah teman-teman sekalian dengan sukarela menyampaikan masalahnya tanpa ada yang memaksa. Untuk lebih mantap lagi, kita janji konseling kelompok dulu ya. Ikuti perkataan saya ya. Ya, Bu. Saya berjanji Saya berjanji akan menjaga kerahasiaan apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini. Apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini, Tidak akan saya bahas di luar tempat, tidak akan saya bahas di luar tempat, kapanpun dan dimanapun, kapanpun dan dimanapun, akan tetap terjaga kerahasiaannya. akan tetap terjaga kerahasiaannya. Oke, bagus. Jadi bisa kita mulai ya. Dimulai dari saudara Reja. Silahkan diungkapkan masalahnya saudara. Baik, perkenalkan, nama saya Reja Saputra. Saya memiliki permasalahan tentang saya kecanduan bermain game, sehingga saya sering dimarahi orang tua saya. Hari-hari saya bermain game karena cita-cita saya ingin menjadi seorang pemain game profesional. Kata salah satu YouTuber game yang saya lihat, mereka bisa menjadi pemain game pro player karena bermain game seharian. Itu menjadi pekerjaan mereka. Sehingga saya termotivasi. Apakah saya salah? Sehingga saya dimarahi orang tua saya karena ingin mengajar impian saya. Kepada saudara Fikri silahkan mengungkapkan permasalahannya. baik. Terima kasih kepada Ibu yang mengajar bimbingan konseling ini. Masalah saya apa ya? Saat belajar ketiduran. Kepada saudari Ira silahkan mengungkapkan permasalahannya. Jadi masalah saya yaitu rindu dengan orang tua karena jarak yang jauh. Pada saudari Amel silahkan mengungkapkan permasalahannya. Masalah saya di sini kurang bisa mengontrol keuangan. Masalah saya itu karena susah memahami pelajaran-pelajaran yang ada di perkuliahan. Oke, semua sudah mengungkapkan permasalahannya. Sekarang kita lihat
Masalah siapa sih yang akan kita bantu untuk diselesaikan menurut kawan-kawan semua? Masalah Masalah. game. Kepada saudari Reja, coba ceritakan kembali masalahnya secara rinci. Baik, saya sering bermain game setiap hari, sehingga orang tua saya ketika orang tua saya menyuruh saya mengabaikannya gitu. Maksudnya tunggu sebentar gitu, tiba-tiba gak saya kerjakan gitu. Saya hari-hari bermain game dari pagi sampai ke malam, karena saya ingin menjadi seorang pro player gitu. Itulah permasalahan saya. Saudara Reja tadi telah menceritakan masalahnya. Silahkan kepada kawan-kawan yang lain untuk memberikan solusi kepada saudara Reja. Dimulai dari saudari Salwa, silahkan mengungkapkan solusinya. Baiklah, solusi saya kepada saudari Reja karena kecanduan bermain FF itu, solusi saya itu adalah sebaiknya saudari Reja menghapus aplikasi bermain game itu supaya bisa lebih baik ke depannya dan mendownload aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Makasih. Kepada saudari Amel, silahkan mengungkapkan solusinya. Karena memang sudah kecanduan, sebaiknya mencari kesibukan-kesibukan yang bermanfaat untuk sehari-hari agar bisa memanage waktu yang ada. Pada saudari Ira, silahkan mengungkapkan solusinya. Jadi saran saya untuk saudara Reja yaitu agar memanage waktunya dalam bermain game. Pada saudari Alfikri, silahkan mengungkapkan solusinya. Mencari hal yang positif. Nah, semuanya sudah mengungkapkan solusinya. Sekarang gimana nih respon saudara Reja? Solusi yang mana saja yang akan saudara Reja pakai? Baik, dari saran dari teman-teman sekalian, saya akan mengambil semua saran dari teman-teman sekalian. Yang pertama, saya akan menghapus game saya. Kemudian, saya akan mendownload aplikasi yang lebih bermanfaat untuk saya dan untuk kedepannya. Lalu, saya akan memanage waktu saya. Kemudian saya akan mencari kegiatan-kegiatan positif di luar dari HP ini. Misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus saya. Oke. Sekarang saya ingin teman-teman semua mengungkapkan kesan terhadap kegiatan konseling kelompok kita ini, dimulai dari saudara Reja. Baik, menurut saya kesan yang saya dapat dari konseling kelompok ini adalah saya bisa menyelesaikan masalah dengan bersama-sama. Saudara Roja, Fikri, Dapat kesimpulannya. kesan-kesan. Kesan-kesan saya yaitu dapat berbagi masalah dan menyelesaikan bersama-sama. Saudari Ira, Kesan saya mengikuti konseling kelompok ini yaitu dapat menyelesaikan masalah bersama teman-teman. kepada saudari Amel. Kesan saya dalam mengikuti konseling kelompok ini yaitu sebisa mungkin dapat memecahkan masalah dari teman-teman saya. Saudari Salwa, Kesan saya terhadap konseling kelompok ini yaitu bisa mengungkapkan unek-unek yang ada di hati kita. baiklah. Kiranya kegiatan kita ini sudahlah selesai. Sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya kembali berterima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kawan-kawan sekalian, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.